proses pencarian data dalam strategi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriana Indasari sebagai moderator yang akan memandu kegiatan. Pemateri pada kegiatan kali ini adalah Bapak Randy Triandi. Adapun daftar riwayat hidup dari Bapak Randy Triandi yaitu identitas diri, nama lengkap Randy Triandi MPD, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bandung 31 Januari 1989. Agama Islam, status pernikahan menikah, alamat Komplek Gria Mandala Permai, Blok C9, Desa Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kode pos 40193, jabatan fungsional sebagai asisten ahli. NIDN 0431089002. Surel Randy Triandi @unpas.ac.id. Nomor telepon 081-321-172-407. Riwayat pendidikan pada jenjang S1, nama perguruan tinggi Universitas Pasundan. Bidang ilmu pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan daerah. Tahun masuk sampai lulus tahun 2007 sampai 2011. Judul skripsi pembelajaran mengidentifikasi ide pokok dalam artikel dengan metode inquiry pada siswa kelas 10 SMA Pasundan 2 Bandung tahun pelajaran 2010-2011. Nama pembimbing Profesor Dr. Haji Kosadi Hidayat MPD dan Dr. Haji R. Pancapertiwi Hidayanti MPD. IPK 3,19. Untuk riwayat pendidikan pada jenjang S2, nama perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia. Tahun masuk sampai lulus tahun 2012 sampai 2016. Tahun judul tesis model quantum writing berbasis kecerdasan interpersonal dalam pembelajaran menulis artikel. Nama pembimbing Profesor Dr. Syihabuddin MPD dan Dr. Haji Yati Mulyati MPD. IPK 3,56. Pengalaman organisasi tahun 2007 sampai 2010. Teater Titik tahun 2008 sampai 2010. HMBSI. Pada tahun 2010 sampai 2011 BEM FIP Unpas. Adapun pengalaman kerja pada tahun 2011 guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 20 Bandung. Pada tahun 2012 sampai 2015 panitia sertifikasi guru PLPG Universitas Bandung. Maksud saya Universitas Pasundan. 2013 sampai dengan sekarang dosen MKU Bahasa Indonesia di Fakultas Teknik Universitas Pasundan, dan 2014 sampai dengan tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Lalu ada nama mata kuliah yang ampuh, yaitu Bahasa Indonesia, Teori dan Praktik Pembelajaran Keterampilan Menyimak, Pengembangan Multimedia Pembelajaran, Statistik berbasis aplikasi, dan Psikolinguistik. Mata kuliah tersebut berada pada strata S1. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Randy untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Randy, saya silakan, Pak. Iya. Boleh share screen? Boleh, Bapak. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas kesempatannya karena saya diundang untuk mengisi klinik skripsi gitu ya. Kebetulan minggu lalu di HMBSI menghubungi saya untuk menyampaikan tentang data penelitian mungkin ya.
tentang data penelitian, dan penelitiannya di penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya kalau untuk yang semester Maret, semester 7, ini sudah pernah saya sampaikan, hanya saja kemarin kalau di perkuliahan, di e-learning secara asinkronus gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum terlalu jelas, saya ulang kembali gitu ya. Dan ada tambahan-tambahan. Berbicara tentang data. Di sini data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau atau masalah baik berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Itu menurut Pasubana. Saya mengambil dari Pasubana karena dulu ini Pasubana dosen saya ketika mata kuliah metode penelitian ketika dulu di PBSI. Dulu Pasubana langsung gitu ya yang mengajarkan tentang metode dan statistik. Kalau dulu dipisah antara metode disatukan antara metode dan statistik. Kalau sekarang kan dipisah begitu ya, statistik khusus tentang pengolahan data saja, metode penelitian itu khusus tentang metode penelitiannya. Membahas tentang di dalamnya ada kuantitatif, ada kualitatif dan lain sebagainya. Ini banyak juga yang bukan angkatan 2017. Ada juga ya. Ini jadi gambaran juga buat saudara nantinya untuk bagaimana mencari data di lapangan. Kalau yang 2017 mungkin sudah mau persiapan gitu ya, mau mengumpulkan judul, apakah nanti penelitiannya ke kuantitatif atau kualitatif, nanti sesuaikan saja. Dan di sini saya khusus ke pengambilan datanya ya. Data yang nanti Anda harus ambil, ya data yang baik itu harus tentunya yang objektif. Jadi kalau objektif itu sesuai begitu ya, sesuai data yang ada di lapangan. Datanya jangan dimanipulasi begitu ya. Karena kalau data yang diambil tidak sesuai gitu ya, tidak objektif gitu ya, nanti hasilnya pun akan tidak sesuai juga. Ya. Nanti hasilnya pun akan berbeda, tidak apa yang diharapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena kadang ada beberapa peneliti gitu ya memanipulasi data agar penelitian itu berjalan dengan baik ataupun lancar. Karena dalam penelitian kan Anda buat dulu rumusan masalah, membuat hipotesis begitu ya. Ketika membuat rumusan dan hipotesis, biasanya peneliti ambisinya kan rumusan masalah itu harus sesuai gitu ya, terjawab. Misalnya ketika di hipotesisnya nih adanya peningkatan pembelajaran menulis menggunakan model B. Biasanya itu ingin tercapai begitu ya. Ketika data di lapangan berbeda atau misalnya jelek gitu ya, berarti kan si metode yang kita pilih atau model pembelajaran yang kita pilih kan kurang baik begitu ya. Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai, malas lagi diulang penelitiannya gitu ya, atau mengambil sampel data lagi, biasanya kadang ada yang memanipulasi data. Kalau itu sifatnya di penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif kan lebih ke angka. Kualitatif pun bisa sebenarnya dimanipulasikan datanya, tidak objektif. Misalnya kalau kualitatif kan penelitiannya berupa analisis deskripsi. Misalnya Anda mewawancarai seseorang gitu ya, untuk menggali sebuah permasalahan. Anda menuliskannya kembali ke dalam teks itu tidak sama gitu ya, dengan perkataan apa yang Anda wawancarai. Itu pun nanti akan berbeda juga nanti di hasil penelitiannya. Jadi data yang baik begitu ya, yang Anda kumpulkan gitu ya, baik kuantitatif yang berupa angka-angka begitu ya, kalau angka-angka nilai siswa dan lain sebagainya, ataupun yang bentuknya kualitatif gitu ya, yang analisis, itu datanya harus objektif. Lalu yang kedua harus relevan. Tentunya kita harus relevan gitu ya, mengambil data yaitu sesuai dengan permasalahan yang kita kaji atau permasalahan yang kita teliti gitu ya. Misalnya kalau permasalahannya tentang pembelajaran menulis, berarti kan nanti yang diambil datanya mungkin kalau kuantitatif nanti nilai
menulis artikel atau nilai misalnya nulis teks eksplanasi gitu ya, bukan misalnya mengambil data membacakan pidato, kan itu tidak relevan ya. Jadi data yang diambil itu harus relevan dengan masalah yang kita kaji. Yang ketiga harus sesuai zaman tentunya. Jadi kita membuat judul penelitian pun nanti harus sesuai zaman juga agar data yang diambil sesuai. Misalnya ketika Anda melakukan penelitian tentang pembelajaran, kan sekarang pembelajarannya kurikulumnya itu kan bukan KBK atau 2000 kurikulum 2004 dulu gitu ya. Tapi yang kita pakai kan tentang pembelajaran di kurikulum apa? 2013 gitu ya. Kurikulum 2013 yang berbasis pembelajaran abad 21 misalnya ya. Yang misalnya menganalisis tentang keterampilan pembelajaran abad 21 misalnya tentang HOTS, high order thinking skill-nya atau berpikir tingkat tingginya, IPEC-nya, pembelajaran yang berbasis teknologinya. Kan itu sebenarnya bisa dianalisis sekarang kalau sesuai zaman. Misalnya Anda ingin mengkaji hal itu, apakah guru-guru itu sekarang sudah mengimplementasikannya belum? Pembelajaran abad 1 itu kan bisa dianalisis oleh Anda, bisa dikaji secara penelitian kualitatif misalnya ya. Selanjutnya harus representatif. Nah, ini data pun harus menggambarkan suatu keadaan, gitu ya. Suatu keadaan yang dijadikan permasalahan dalam penelitian. Itu juga harus begitu ya disesuaikan. Dan terakhir dapat dipercaya. Dapat dipercaya apa? Datanya. Datanya harus dapat dipercaya sehingga kita harus mengambilnya dari orang yang terpercaya juga. Misalnya ketika mengambil nilai siswa, kita memintanya kemana? Ke sekolah begitu ya. Bukan misalnya ke yang lain. Karena yang dapat dipercaya yang mengeluarkan nilai kan sekolah. Misalnya langsung ke gurunya, gitu ya, guru mata pelajarannya. Itu syarat data yang baik. Jadi data yang Anda ambil baik berupa kuantitatif atau kualitatif itu harus memenuhi 5 ini. Bagusnya ya, objektif, relevan, sesuai zaman, representatif, dan dapat dipercaya. Kalau semester 7 sudah paham mungkinnya kualitatif, kuantitatif. Mungkin kalau yang di bawahnya, kan kalau ada yang belum paham gitu ya. Kalau kualitatif itu penelitiannya bersifat kajian, analisis, deskriptif begitu ya. Kalau penelitian kuantitatif biasanya itu membandingkan dua variabel, gitu ya, membandingkan dua variabel, entah itu misalnya untuk mengukur peningkatan pembelajaran menggunakan suatu model pembelajaran, gitu ya, yang nanti diukurnya itu oleh angka, begitu ya. Nanti diukurnya oleh angka kalau kuantitatif. Wow, kualitatif itu berupa deskriptif analisis, gitu ya. Mungkin angka ada, tapi tidak dijadikan acuan nanti di hasil penelitian. Kalau kuantitatif, nanti hasil penelitiannya ditentukan dengan hitungan. Misalnya kalau peningkatan, berarti kan harus ada peningkatan nih, dari pretest ke post-test misalnya. Atau misalnya harus ada perbedaan nih antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, gitu ya. Berarti dibandingkan. Nah, itu kan diolah datanya. Kalau ya 2017 kan diolahnya kemarin harus pakai aplikasi nih ya, menggunakan SPSS. Itu syarat data yang baik. Nah, di sini macam-macam data tadi sudah dijelaskan juga ya. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Tadi ya, kalau di sini contohnya umum gitu ya, penjualan password, mutu barang naik, karyawan kesah. Misalnya kalau dalam pembelajaran, misalnya Anda akan mengkaji suatu cerpen gitu ya. Anda mengkaji suatu cerpen dari sudut tokohnya. Tentu bisa dikaji secara kualitatif. Anda misalnya menggali satu buah cerpen. Kalau cerpen kan berarti banyak-banyak judul gitu ya. Misalnya dari unsur ekstrinsiknya gitu ya.
misalnya unsur moral, budaya, gitu ya, itu bisa dikaji oleh Anda. Nah, nanti disimpulkan dari satu cerpen itu nanti unsur eksistensinya seperti apa sih kalau kualitatif ya. Kalau di kebahasaan. Kalau misalnya kualitatifnya Anda ingin tentang mengkaji kebudayaan dalam bahasa, misalnya kalau dalam ilmu sosiolinguistik misalnya begitu ya, ketika Anda ingin mengkaji suatu bahasa di daerah tertentu, itu bisa dikaji secara kualitatif. Misalnya aksen dari bahasa Indonesia di Pangandaran begitu ya, dengan bahasa Indonesia yang ada di Sukabumi mungkin agak beda gitu ya dari tata bahasanya. Mungkin campur lebih banyak, atau Anda ingin membandingkan dominan mana sih bahasa ibu dengan bahasa negara di suatu daerah. Misalnya di Cianjur begitu ya, persentase atau mengkaji bahasa Indonesia itu dipakainya untuk hal apa saja sih. Itu bisa sebenarnya dianalisis atau dikaji secara kualitatif. Tapi kalau yang sebelumnya, kalau deskripsi ini ya, kebanyakan itu mengkaji hal-hal tentang kebahasan ataupun kesastraan. Ini kalau kebahasan biasanya paling banyak mudah mungkinnya buat mereka misalnya mengkaji ejaan dari surat dinas di kelurahan apa. Jadi datanya itu diambil minta ke kelurahan begitu ya, diambil datanya, dikaji nih ejaannya yang salah apa saja gitu ya. Jadi nanti terlihat bahwa di kelurahan tersebut banyak kesalahan berbahasa nih dari segi apanya, misalnya dari penulisan imbuhan atau misalnya penulisan kapital, penulisan misalnya kata sambung gitu ya, dan lain sebagainya. Ataupun itu bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif, dan data yang diambil biasanya itu berupa analisis. Misalnya kalau tadi ke cerpen berarti kan datanya itu Anda cerpen itu gitu ya, teks cerpennya. Kalau puisi berarti teks puisinya. Nanti ada analisis yang dikaji dengan pisau apa nih, misalnya dengan menganalisisnya unsur makna apa begitu ya yang berkaitan dengan sastra. Kalau dari kebahasan misalnya mengkaji surat dinas di kelurahan ataupun misalnya mengkaji apa ya, tidak bisa saja di sekolah begitu ya. Di sekolah pun Anda bisa mengkaji misalnya kalau pembelajaran mengambil apa sih silabus RPP, bisa diambil RPP guru apakah sudah menerapkan pembelajaran abad 21 nih, atau misalnya literasinya diterapkan tidak. Itu kan bisa dikaji, dianalisis. Dan itu data yang diambilnya, datanya kalau tadi kan RTS, teks, begitu ya, lebih kebanyaknya teks sih. Tapi kalau misalnya ingin fenomena, berarti Anda kan harus turun ke masyarakat, ke lapangan. Itu Anda yang diambil datanya hasil wawancara dari wawancara Anda dengan warga sekitar, begitu ya, dengan tokoh, begitu ya, ataupun dengan yang mengetahui sejarah akan hal tersebut. Itu data kualitatif. Selanjutnya data kuantitatif tadi begitu ya, fokusnya atau data yang berbentuk bilangan angka. Kalau di sini contohnya omset naik 20%, jumlah mahasiswa 150, tinggi rata-rata siswa kelas C 160 cm. Tapi kalau misalnya dalam skripsi Anda nanti data kuantitatif itu berupa angka-angka nilai siswa. Gitu ya. Nilai siswa dari mana? Dari hasil pembelajaran Anda. Misalnya ketika Anda menerapkan pembelajaran menulis, misalnya menulis artikel atau menulis teks eksplanasi. Berarti yang diambil nanti nilai tersebut begitu ya, menggunakan metode apa nih? Kan ketika Anda mengajarkan misalnya tadi menulis teks eksplanasi, harus menggunakan metode pembelajaran gitu ya. Metodenya pilih yang sesuai begitu ya, nanti Anda uji cobakan. Nanti Anda uji cobakan di kelas. Nanti uji cobanya bagaimana? Bagusnya itu 2 kelas atau eksperimen gitu ya. 2 kelas gitu ya. Ada kelas eksperimen, kelas yang menjadi perlakuan atau menguji cobakan model pembelajaran yang kita jadikan penelitian.
Dan satu lagi kelas kontrol. Kalau kelas kontrol itu pembelajarannya sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh guru. Ya. Jadi baiknya ada 2. Kenapa ada 2? Jadi pembandingnya itu nanti terlihat lebih baik mana nih yang Anda jadikan penelitian, metode apa, pembelajaran apa, atau pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru metodenya. Jadi nanti ketika Anda sudah menggunakan 2 metode itu, metode yang biasa di kelas kontrol dan metode pembelajaran yang Anda pilih di penelitian di kelas eksperimen. Nanti diambil nilai pretest dan post-testnya. Kalau pretest kan sebelum pembelajaran Anda memberikan soal terlebih dahulu, gitu ya, mengetes kemampuan awal siswa. Lalu Anda memberikan perlakuan kepada siswa begitu dengan menerapkan metode pembelajaran. Dan di akhir Anda memberikan post-test ataupun tes akhir. Nah, data-data itu yang berupa angka nilai-nilai siswa, ada yang 65 misalnya nilainya, ada yang 40, itu yang dijadikan data untuk Anda. Nantinya yang akan diolah oleh Anda, sehingga nanti akan menjawab hipotesis yang Anda buat di awal penelitian. Karena di awal penelitian bab 1 itu kan harus ada rumusan, tujuan, dan hipotesis yang nanti dijawab oleh hasil pengolahan data berdasarkan data yang sudah diambil dari lapangan, ya, di lapangan ataupun di sekolah. Itu data kuantitatif. Ya, tadi harus bisa membedakan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Kuantitatif itu berupa angka, misalnya. Kalau kualitatif itu berupa deskriptif begitu ya, teks, tadi data-datanya berupa teks ataupun misalnya enkripsi dari hasil wawancara. Selanjutnya di sini menurut cara memperolehnya. Jadi bagaimana nih cara memperoleh data di lapangan? Di sini ada yang berdasarkan data primer, yaitu datanya itu Anda mengambil oleh Anda sendiri, begitu ya, tidak mengambil misalnya hasil dari orang lain. Jadi Anda langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data tersebut, begitu ya. Misalnya kalau di kualitatif tadi ingin Anda mengkaji tentang misalnya bahasa Baduy ini, misalnya bahasanya, berarti harus ke Banten. Nah, Anda langsung dengan mewawancarai, Anda mengobservasi begitu ya, mereka menggunakan bahasa begitu. Itu Anda langsung first hand data ya, dari tangan langsung. Kalau misalnya yang kuantitatif, Anda ingin mengambil nilai siswa, Anda yang turun begitu ya, Anda yang mengajar begitu ya. Anda nanti yang menilai, sehingga nanti keluar nilai yang dijadikan sebuah data. Dan ada juga data sekunder. Nah, kalau data sekunder itu datanya sudah jadi. Anda tinggal ngambil dan menganalisisnya. Misalnya ketika Anda ingin sebuah teks, gitu ya, teksnya kan sudah ada. Anda tinggal mengambil teks tersebut dan dianalisis. Dianalisisnya kan nanti Anda memilih berdasarkan apa. Misalnya berdasarkan maknanya, misalnya berdasarkan unsur intrinsik ataupun ekstrinsik. Lalu kalau yang kuantitatif, misalnya Anda ingin mengetahui nih rata-rata nilai siswa selama 1 semester. Dan itu Anda bisa saja meminta data nilai ke guru atau guru kelasnya, gitu ya, wali kelas. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, Anda meminta nilai tugas dari setiap pertemuan untuk dianalisis. Itu bisa. Dan itu kan Anda tidak mengambil datanya langsung, tapi meminta ke orang yang dipercaya tentunya, gitu ya. Baru Anda hanya mengolahnya saja atau menganalisisnya saja. Datanya sudah ada dan tinggal meminta. Tapi yang lebih bagus untuk penelitian Anda kan datanya sebenarnya, apalagi yang kuantitatif, datanya data primer, gitu ya. Selanjutnya, menurut sumbernya, di sini data internal.
Kalau data internal ini Anda membuat sebuah penelitian atau kajian untuk menggambarkan keadaan internal. Kalau ini biasanya untuk suatu badan atau lembaga atau misalnya perusahaan. Jadi membuat penelitian atau kajian untuk menilai reputasi perusahaan tersebut, gitu ya. Tidak misalnya keluar, gitu. Misalnya tentang tata kelolanya. Kalau di kampus kan biasanya ada audit, ada auditoran biasanya untuk menilai kinerja perusahaan itu tersebut. Atau kalau di sekolah kan untuk menilai kinerja misalnya dari guru-guru di sekolah tersebut. Kan itu data internal gitu ya. Data yang digunakan untuk mengetahui keadaan lembaganya sendiri. Dan nanti untuk dijadikan sebuah evaluasi dan perbaikan ke depannya. Dan ada data eksternal juga, data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan. Nah, kalau ini untuk mengetahui begitu ya, faktor luar atau respon luar terhadap lembaganya atau terhadap perusahaannya. Misalnya kalau di sekolah kan berarti kepuasan orang tua terhadap anaknya begitu ya, peningkatan pembelajarannya. Misalnya kita membuat penelitian kuantitatif lah, misalnya survei dengan angket gitu ya. Dengan angketnya yang ada angka-angka begitu ya, yang menunjukkan baik, buruk, cukup. Nah, menggunakan angket atau survei itu pun bisa begitu ya. Itu data eksternal untuk melihat luaran gitu ya. Bagaimana respon luar terhadap perusahaan atau lembaga. Nah, itu pun bisa dijadikan penelitian sebenarnya oleh Anda, misalnya antusias pembelajaran daring di sekolah A, apakah baik atau buruk gitu. Itu pun sebenarnya bisa saja ya dijadikan sebuah penelitian. Apalagi sekarang kan pembelajarannya berubah begitu ya, dari yang tatap muka ke daring. Itu pun sebenarnya sebuah fenomena gitu ya. Kalau di kajian kan itu lebih apa ya, lebih menarik gitu. Kalau di kualitatif misalnya mengkaji fenomena pembelajaran daring gitu ya di tengah pandemi, apakah efektif atau tidak, itu bisa dijadikan sebuah penelitian. Selanjutnya menurut waktu pengumpulannya, di sini Anda mengambil data, itu ada data cross section. Kalau data cross section ini Anda mengumpulkannya pada suatu waktu tertentu. Misal Anda hanya mengambil data, misalnya ada kalau kuantitatif ya, Anda mengambil data nilai siswa pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3A pada tahun 2020. Berarti kan datanya hanya pada waktu itu saja. Itu yang dinamakan data cross section, hanya mengambil suatu waktu saja. Dan nanti hasil penelitiannya begitu ya, berarti untuk menggambarkan di tahun itu, pada waktu itu. Tidak berlaku di waktu sebelumnya. Misalnya hasil penelitian untuk yang tadi, yang kelas 3A, misalnya efektif nih pembelajaran menulis diterapkan menggunakan metode A misalnya. Belum tentu kan diterapkan di tahun 2019 yang sebelumnya atau di tahun selanjutnya 2021, itu belum tentu begitu ya. Jadi data cross section itu mengumpulkan data di suatu waktu, ataupun misalnya yang tidak datanya data sekunder bukan data primer. Misalnya Anda mengambil data tentang nilai bahasa Indonesia di tahun 2010 saja atau 2018 saja, Anda analisis, Anda kaji, berarti itu menggambarkan untuk tahun tersebut ya. Dan ada data time series. Kalau ini kan berarti pengumpulan datanya dari waktu ke waktu. Misalnya Anda ingin mengkaji, menganalisis nilai siswa nih dari tahun 2015 sampai 2020 tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah A misalnya. Nah, itu Anda pengambilan datanya secara time series atau dari waktu ke waktu. Anda melihat perkembangannya. Misalnya di tahun 2015 apakah seperti apa begitu ya
nilai pembelajaran bahasa Indonesianya di 2016 seperti apa. Nanti kan ada kurva dan grafik yang naik turun dan itu bisa dijadikan sebuah kajian. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian kualitatif. Kalau tentang pengumpulan data tadi mau diteruskan ke metode atau mau dibahas dulu? Ada yang mau ditanyakan tidak tentang data? Atau nanti di akhir pertanyaan, Ibu Moderator? Halo? Halo, suara saya terdengar tidak ini? Terdengar, Pak. Nah, Terdengar. takutnya tidak terdengar karena saya memanggil Ibu Moderator. Tidak ada nih. Lanjutkan saja lah ya. Selanjutnya ada metode penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif, di sini biasanya yang paling umum begitu ya, ada 5 metode. Ya. Ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan teori dasar. Kalau metode penelitian fenomenologi itu biasanya mengkaji sesuatu hal dari fenomena yang ada. Misalnya fenomena yang ada di masyarakat apa sih gitu ya. Misalnya kalau tentang bahasa sebelumnya ada kata apa ya yang sempat heboh? Misalnya yang adelondok lah ya, kemarin kan itu ada fenomena begitu ya, ngomong kasar malah jadi laris dagangan orang lain. Kan itu sebenarnya secara bahasa bisa dikaji gitu ya. Sebenarnya kalau dari segi kesopan santunan, pragmatik lah ya, itu kan bahasa kasar seharusnya ditolak gitu ya. Misalnya masyarakat malah harusnya menolak dan si brand atau produk itu jadi tidak laku sebenarnya. Tapi kenapa fenomenanya itu malah jadi trending, viral gitu ya. Itu bisa dijadikan penelitian kualitatif. Contohnya gitu ya. Kalau fenomena-fenomena yang lain itu bisa dijadikan penelitian berdasarkan fenomena. Selanjutnya etnografi. Kalau etnografi ini berbasis budaya. Misalnya Anda mengkaji suatu bahasa berdasarkan budaya di daerah tersebut. Dulu saya pernah melaksanakan penelitian etnografi ketika S2 gitu ya. Saya menganalisis bahasa Cirebon di Kesultanan Cirebon ya kalau tidak salah. Saya ke sana bertemu dengan kesepuhannya dan ada teksnya gitu ya, teks kuno lah ya, dijelaskan dan dianalisis, dikaji gitu ya. Dan itu menjadikan sebuah penelitian kualitatif. Karena kualitatif banyaknya Anda kan mengkaji sesuatu hal secara mendalam. Datang langsung gitu ya, cari ke sumber yang dipercaya, wawancara, observasi, cari datanya gitu ya. Itu kalau etnografi yang sifatnya budaya, berbudaya. Selanjutnya studi kasus. Nah, kalau studi kasus banyak juga sih, misalnya ada permasalahan-permasalahan dalam bahasa ataupun misalnya sastra dijadikan sebuah kajian ataupun di sebuah penelitian, itu bisa misalnya Anda sebenarnya studi kasus dengan fenomenologi hampir sama, hanya kalau fenomenologi kan fenomena yang agak luas gitu ya. Kalau studi kasus nanti Anda akan fokus kepada satu permasalahan saja, tidak meluas. Ya. Selanjutnya metode historis. Nah, kalau metode historis ini dengan sejarah tentunya. Misalnya dengan artefak-artefak. Kalau dalam bahasa bisa saja sih misalnya di artefak atau misalnya di sebuah candi nih, suka ada tulisan gitu ya. Dan itu aksara apa nih gitu ya. Kan sebelum ke aksara yang sekarang gitu ya. Ada aksara-aksara kuno, Anda kaji, Anda teliti, itu bisa. Jadi kalau itu kan aksesnya agak susah, pengkajiannya pasti agak lama juga. Ya. Dan terakhir metode teori dasar ataupun grounded teori. Kalau ini Anda membuktikan sebuah teori atau nanti membandingkan sebuah teori ataupun Anda menemukan sebuah teori
gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin membuktikan sebuah teori, misalnya tentang teori kebahasaan atau kesastraan, misalnya analisis unsur kebahasaan atau menganalisis unsur sastra terhadap teks sastra ataupun terhadap teks kebahasaan gitu ya. Itu bisa dijadikan sebuah kajian. Nah, biasanya ini yang banyak dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Karena praktis berbeda dengan penelitian kuantitatif nantinya ya. Kalau kualitatif sebenarnya kan di kita. Gitu. Apalagi yang penelitiannya hanya mengkaji sebuah teks, mengkaji sebuah cerpen, mengkaji sebuah buku, kan tidak melibatkan banyak orang. Gitu ya. Tapi kita harus mampu menganalisis, gitu ya, mengkaji teks tersebut. Kalau di kuantitatif kan penilaian ada instrumen penilaiannya ya. Kalau di kualitatif pun ada nanti instrumen analisisnya gitu. Nah, itu Anda jangan membuat sendiri nanti dipakai sendiri. Tapi harus ada validator ahli. Jadi instrumen yang akan Anda gunakan sebagai kajian Anda nantinya divalidasi dulu oleh ahli. Misalnya kalau Anda penelitian atau kajiannya tentang sastra, berarti nanti Anda validasi nih instrumennya ke ahli sastra, misalnya dosen sastra atau guru sastra. Misalnya Anda nanti mengkaji tentang kebahasaan, berarti nanti Anda memvalidasi instrumennya itu ke ahli bahasa. Kenapa? Agar nanti analisis Anda tidak melenceng. Karena kalau hanya Anda sendiri, gitu ya, Anda mengambil data sendiri, gitu, Anda menganalisis dengan instrumen sendiri, tidak ada evaluasi dulu dari ahli, itu takutnya terlalu subjektif, begitu ya. Dan nanti simpulan yang didapatkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi nanti untuk penelitian kualitatif harus ada validator ahli untuk memvalidasi instrumennya. Sebenarnya yang kuantitatif pun instrumennya lebih baik divalidasi dulu, misalnya instrumen penilaiannya. Itu tentang metode atau strategi penelitian kualitatif. Gitu. Selanjutnya penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif, gitu, biasanya apalagi di FKIP lah ya, kebanyakan itu menggunakan penelitian eksperimen ataupun uji coba. Yaitu menguji cobakan misalnya model atau metode pembelajaran terhadap pembelajaran apa. Kalau dalam bahasa kan nanti pembelajarannya apakah pembelajaran kebahasaan, gitu, pembelajaran tentang kesastraan, itu menggunakan model-model pembelajaran. Apakah nanti hasilnya baik atau tidak. Jadi tujuannya untuk mencari metode atau strategi pembelajaran yang terbaik sehingga siswa menjadi lebih terampil, gitu ya, lebih paham, dan outputnya pun misalnya nilainya pun baik. Karena nanti diuji cobakannya harus baik, gitu ya, nilainya harus meningkat. Di sini dijadikan 3 untuk eksperimen. Ada metode true eksperimen, metode kuasi eksperimen, dan metode subjek tunggal. Kalau metode true eksperimen atau uji coba sungguhan, ya, jadi Anda membuat sebuah penelitian itu dengan membandingkan 2 variabel. Tadi harus ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan populasi sampelnya itu yang dipakai atau digunakan secara acak atau random. Kenapa harus ada kontrol untuk eksperimen? Untuk menjadi atau mengontrol variabel yang dijadikan uji coba. Misalnya kelas eksperimennya. Jadi kalau eksperimen itu harus wajib Anda menggunakan, kalau di pembelajaran ya uji cobanya, itu harus menggunakan 2 kelas ataupun 2 variabel atau 2 kelompok. Kalau kuasi eksperimen, nah kenapa kuasi? Kalau kuasi kan semu, gitu ya. Uji coba yang semu itu biasanya itu muncul karena kesulitan untuk mencari kelas kontrol. Misalnya hanya ada 1 kelas. Nah, biasanya itu menggunakan kuasi eksperimen. Karena
kemarin pun ada yang menggunakan penelitiannya hanya satu kelas, gitu ya, tidak ada kelas eksperimen, hanya kelas kontrol saja. Hanya kelas eksperimen saja, tidak ada kelas kontrol. Jadi hanya diuji cobakan, misalnya model atau metode yang kita kembangkan di kelas tersebut. Tidak ada misalnya pembanding di kelas kontrol. Itu bisa menggunakan metode kuasi eksperimen. Selanjutnya ada metode subjek tunggal, single begitu ya. Nah, kalau single, kalau tadi kan metode tunggal eksperimen 2 kelas, ya, kuasi eksperimen 1 kelas. Kalau metode subjek tunggal itu hanya subjek tunggal saja 1 orang. Misalnya kalau yang tunggal eksperimen kan membandingkan antara misalnya kelas 3A dengan kelas 3B. Misalnya 3A dijadikan kelas eksperimen dan kelas 3B dijadikan kelas kontrol. Kalau kuasi eksperimen misalnya hanya 1 kelas, misalnya hanya memakai kelas 3A saja untuk diuji cobakan. Berarti nanti pembandingnya nilai pretest dan post-test. Jadi saya baca-baca kalau kuasi eksperimen pretestnya tidak hanya sekali, bisa sampai 2 kali, 3 kali. Baru nanti dilakukan perlakuan, gitu ya, menerapkan pembelajarannya, baru nanti pernah tes. Kalau subjek tunggal itu hanya 1 orang. Misalnya Anda melakukan uji coba ke salah satu siswa di kelas tersebut. Begitu ya. Jadi Anda melakukan penelitian pada 1 orang. Misalnya kepada Doni, begitu ya. Jadi Anda nanti melihat begitu ya perkembangan pembelajaran Doni terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Itu bisa dikaji, diteliti hanya ke 1 subjek tunggal. Itu untuk metode penelitian kuantitatif. Sudah. Jadi satu lagi yang belum terjawab mungkinnya kalau dari MBSI kan editornya tentang pencarian data tadi sudah, tentang strategi atau metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sudah. Yang terakhir mungkin kalau ditanya lebih baik mana sih begitu ya, penelitian kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya sama saja begitu ya, hanya harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda melakukan penelitian itu untuk apa dan subjeknya seperti apa ya. Kalau penelitian kualitatif kan sebenarnya lebih mendalam, tapi penelitian kuantitatif lebih akurat ya. Kenapa akurat? Karena kalau kuantitatif kan menggunakan angka, jadi akurat begitu ya, objektif. Kalau kuantitatif itu lebih mendalam sebenarnya, lebih bagus gitu ya. Hanya belum tentu akuratnya karena kan itu lebih banyak subjektifnya. Karena kan menganalisis berdasarkan pandangan si peneliti, gitu ya. Kalau kuantitatif kan nanti ada pengolahan datanya. Dan kalau diukur dari waktu, kemudahan, kalau misalnya kuantitatif itu sebenarnya kalau senangnya sendiri begitu ya, tidak terlalu banyak ke lapangan, itu sebenarnya di kualitatif. Ya karena Anda misalnya simpelnya Anda mengkaji surat kabar misalnya edisi berapa atau terbitan apa atau misalnya majalah, sudah ada majalahnya, Anda tinggal cari teorinya lain sebagainya, pisau untuk membedah majalah tersebut. Pisau di sini analisisnya ya, kajiannya kajian apa gitu ya. Anda sendiri kan nanti Anda membuat instrumen hanya ke validator ahli saja, validasi sudah, nanti Anda analisis sendiri. Tapi kalau kuantitatif kan itu membutuhkan orang banyak gitu ya. Misalnya Anda kan harus ke sekolah, berarti kan kalau tadi eksperimen harus 2 kelas. Misalnya satu kelasnya 30, berarti Anda melibatkan 60 orang. Belum misalnya dengan gurunya. Tapi kalau misalnya tadi kualitatif bisa juga melibatkan banyak orang. Misalnya penelitiannya yang berupa fenomenologi atau etnografi. Kan misalnya fenomenal di masyarakat, berarti Anda pun harus turun ke masyarakat. Ya, sebenarnya mewawancarai, mengobservasi, dan lain sebagainya. Jadi, kalau dilihat kelebihan kekurangannya, tadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Hanya dilihat dari kebutuhan dan permasalahan yang akan Anda kaji. Nanti cocoknya di mana nih, kualitatif ataupun kuantitatif. Misalnya kalau ingin mengetahui peningkatan
pembelajaran siswa, prestasi siswa misalnya. Itu kan di kuantitatif begitu ya, dilihat dari angka. Tapi kalau pertanyaannya misalnya nanti, kenapa nih si kelas ini nilainya jelek? Nah, atau misalnya kenapa nih nilainya bagus? Nah, itu kan mencari alasan, dikaji, diobservasi. Nah, itu bisa nanti ranahnya ke kualitatif. Ataupun bisa dua-duanya. Selain kuantitatif kualitatif, ada metode mixed method, gitu ya, atau kuantilatif. Jadi dalam satu penelitian itu Anda mengambil data secara angkanya juga, gitu ya, dan Anda mengkaji secara deskripsi juga. Analisis yang mendalam, wawancara, begitu ya, observasi, ambil data angkanya juga. Itu pun bisa. Ada metode kuantitatif ataupun mixed method. Ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Mungkin itu tidak banyak dari saya, mungkin nanti bisa berdiskusi tentang data penelitian, entah itu data penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi pada prinsipnya, apalagi sekarang Anda di masa pandemi gitu ya, Anda cari yang cocok untuk Anda, apakah penelitiannya nanti yang akan dipakai metodenya kuantitatif ataupun kualitatif. Nanti Anda ukur kemampuan Anda, begitu cocoknya di mana, judulnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti penelitian yang Anda jalankan di semester depan gitu ya akan berjalan dengan lancar dan tidak lebih dari 6 bulan. Sehingga nanti di bulan Agustus Anda bisa daftar sidang dan ujian sidang skripsi. Dan mudah-mudahan sidangnya tidak secara virtual seperti ini. Kurang greget gitu ya. Saya sudah 2 kali nguji, via Zoom sidang kurang gitu ya. Kalau di mahasiswanya entah tuh bagaimana rasanya. Tapi lebih enak tatap muka. Mudah-mudahan yang angkatan 17 ini bisa melaksanakan penelitian dengan baik, dengan lancar gitu ya. Sehingga nanti di bulan Agustus kita bisa bertemu secara tatap muka untuk melaksanakan ujian sidang. Dan untuk angkatan di bawahnya, angkatan 18, 19, 20, mudah-mudahan ada gambaran sehingga dapat mempersiapkan gitu ya, penelitian nanti yang akan dilakukan di semester akhir. Jadi dari sekarang kan bisa sambil pilih-pilih kajiannya apa nih, begitu ya. Apakah lebih ke bahasa, ke sastra, ataupun pembelajarannya. Terus karena kalau dulu-dulu hanya kita pembelajaran saja, sulit untuk murni ke kesastraan atau kebahasaan. Tapi ketika pandemi kemarin gitu ya, bisa murni kebahasaan dan kesastraan. Meskipun di akhir ada pembelajarannya. Jadi hasil kajian, misalnya kalau kajian bahasa, itu dijadikan bahan ajar kebahasaan. Kalau kesastraan berarti nanti dijadikan bahan ajar. Jadi hasil penelitiannya dijadikan bahan ajar. Meskipun berupa kajian penelitian murni, tidak pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Randy atas pemaparannya. Selanjutnya kita langsung saja memasuki sesi berdiskusi atau sesi tanya jawab. Silakan kepada Akang dan Teteh bila ada yang ingin dipertanyakan. Silakan Akang Teteh bila ada yang ingin bertanya. Sudah cukup Mau paham nanya. Nah, Kak Ade. Silakan Teh. Oh ya. Tadi kan Bapak bilang harus ada validator untuk. Nah, kalau yang di kualitatif itu di sumber yang Anda baca kan yang jadi instrumennya itu peneliti sendiri. Ya. Nah, berarti nanti peneliti itu yang divalidasi, Pak, atau gimana? Makasih, Pak. Ya. Yang di kualitatif ya
Kenapa harus ada validasi gitu ya? Apalagi sebenarnya kalau untuk bukan masih mahasiswa sih ya. Kalau sudah lulus nanti Anda misalnya kerja sebagai guru mengenakan kualitatif, sebenarnya sendiri pun bisa. Tapi untuk kepentingan akademisi gitu ya, karena Anda mungkin masih butuh bimbingan gitu ya. Jadi instrumen yang Anda sudah buat, karena kan instrumennya peneliti sendiri, karena kalau kualitatif Anda yang mengkaji, Anda menganalisis, nanti Anda ya. Kalau kuantitatif tidak kan, ada pengolahan data gitu, ada alat gitu ya, yang nanti menghasilkan sebuah kesimpulan apakah hipotesis diterima atau tidak. Tapi kalau kualitatif tadi gitu ya, kalau tadi benar untuk instrumennya peneliti sendiri. Tapi kalau Anda itu harus divalidasi. Kenapa? Takutnya si instrumen analisisnya itu tidak cocok atau tidak sesuai. Sehingga nanti ketika di akhir takutnya nanti hasilnya tidak diharapkan oleh pembimbing gitu ya. Biasanya pembimbing sebelum ke turun, kalau kuantitatif di bab 3 itu sudah bab 3 instrumen sudah beres ke lapangan gitu ya. Kalau kualitatif kan nanti di bab 3 sudah beres si instrumen itu bukan ke lapangan, tapi silahkan kaji gitu ya, analisis gitu ya. Jadi sebelum ke terjun Anda mengkaji dan menganalisis sebuah teks, buku atau cerpen, itu instrumennya harus divalidasi dulu oleh ahli. Sehingga nanti instrumen yang akan Anda pakai untuk membedah sebuah teks, membedah sebuah buku, novel misalnya, atau misalnya surat dinas, ataupun misalnya itu sudah jelas instrumennya. Ketika misalnya ada yang meragukan gitu ya analisis Anda atau kajian Anda punya validasi dari ahli instrumen divalidasi nih gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa kan pasti wah diragukan ini itu gitu ya. Kalau punya validator gitu ya, punya validasi dari ahli, instrumennya sudah divalidasi, itu akan lebih sahih lah dari segi kajiannya, nanti hasil penelitiannya. Baik, bagaimana untuk TAD apa? Iya, Pak. Ya, gitu. Cukup. Jadi kalau ada Makasih, misalnya sudah Pak. lulus, ya mudah-mudahan nanti ada kan sudah jadi guru pasti atau jadi nanti ada malah seorang validator dimintai validasi gitu ya oleh mahasiswa. Biasanya yang meminta validasi. Ada lagi? Ada. Bapak mau Iya, Pak. bertanya. Ada dulu nih. Di kolom chat dulu ya. Karena yang masuknya duluan yang di kolom chat. Gak apa-apa teh, tunggu sebentar ya. Iya, Mbak. Ini Bapak ada dari Teh Rosiana Melinda. Katanya, salam Bapak dan moderator. Saya Rosi dari Angkatan 2018. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya lewat forum chat karena sedang sakit dan kesulitan berbicara. Pertanyaannya adalah, mengapa penelitian eksperimen lebih baik menggunakan teknik random? Ya Pak, terima kasih. Salam. Seperti itu Pak pertanyaannya. Iya. Ini yang teknik random itu biasanya sampel dan populasi diambil secara random. Itu di true eksperimen. Kenapa? Karena data yang kita pakai gitu ya, sampel dan populasinya itu banyak. Tadi kan harus minimal kan dua kelompok ataupun dua kelas. Dan biasanya kan di dua kelas tersebut, kalau kelas nih ya, kalau Anda nanti mengajar, kan kelas mahasiswanya itu berbeda nih. Berbeda begitu ya jumlahnya. Misalnya Anda pun ya yang kelas A dengan kelas B beda ya jumlahnya. Misalnya kelas A 43, kelas B 40 nih. Kan kalau dibedakan agak beda juga kan gitu ya. Nanti nilainya dirata-ratakan berarti lebih banyak yang kelas A. Makanya diambil random. Misalnya Anda mengatakannya secara random yang dipakai sampelnya itu 30.
bedanya dengan kuasi. Kalau kuasi tidak random diambil semua karena hanya satu kelas. Kenapa yang tadi true eksperimen menggunakan random? Karena data yang diambil banyak gitu ya. Banyak, sehingga dilakukan random. Berbeda dengan kuasi, itu harus dipakai semua datanya karena kan tadi hanya satu kelas. Mungkin itu dari saya. Baik, Teh Rosi, mungkin seperti itu ya penjelasan dari Bapak. Bila ada yang kekurangan atau apa, boleh di chat lagi, Teh. Mungkin sekarang kita beralih ke Teh, mohon maaf. Saya Sekar. Silakan. Untuk Teh Rosi, sebentar ya. Bapak masih belum paham sama Ya. validasi instrumen penelitian kualitatif itu prosesnya kayak gimana gitu. Bisa sampai instrumen penelitiannya dapat validasi. Ya. Jadi nanti ketika Anda ingin mengajukan validasi ke ahli gitu ya, biasanya Anda membuat surat dulu gitu ya. Surat permohonan untuk memvalidasi sebuah instrumen. Biasanya lembar pertama itu tuh surat dulu begitu ya. Permohonan untuk memvalidasi instrumen. Di lembar selanjutnya Anda menjelaskan dulu penelitiannya tentang apa. Jelaskan dulu begitu ya. Kalau misalnya Anda mengkaji sebuah teks sastra dengan menggunakan analisis bla bla bla, nanti Anda jelaskan dulu tuh. Karena seorang validator kan harus tahu dulu judul Anda begitu ya. Garis besar penelitian Anda itu tentang apa. Baru setelah itu instrumen yang sudah Anda buat. Nah, di setiap poin instrumen yang Anda buat, nanti Anda membuat kolomnya sebelah kanan itu tentang penilaian. Misalnya, instrumen nomor 1, nanti Anda tuliskan, nanti ada kolom lagi sebelah kanan, nanti ada angka yang dituliskan oleh validator. Misalnya nilainya, kalau Anda membuat nilai ABCD nih ya, misalnya nilainya di A atau di B. Nanti ada tanggapan, kenapa nih A? Kenapa nih B? Terus nanti ada kolom saran ataupun masukan dari validator. Jadi garis besarnya seperti itu. Jadi nanti ketika Anda sudah beres dari validator itu mendapatkan masukan-masukan dari instrumen yang sudah Anda buat. Jadi ketika sudah dari validator biasanya Anda memperbaiki gitu ya, instrumen disesuaikan dengan validator. Dan validator baiknya tidak satu ya. Misalnya kedua validator atau 3 validator. Jadi Anda memvalidasinya tidak ke satu ahli. Karena nanti bisa saja berbeda. Misalnya untuk validator 1, instrumen yang pertama itu sudah cukup. Ya. Tapi bisa saja di validator 2 itu harus ada yang ditambahkan. Atau bisa saja di validator 3, instrumen yang ke-1 itu dihapuskan ataupun diganti. Sehingga nanti lebih objektif. Jadi prosesnya seperti itu, Anda nanti membuat surat permohonan gitu ya, memberikan gambaran penelitian Anda dan mengajukan instrumen Anda. Dan nanti ada kolom-kolom penilaian dan komentar. Begitu, Sekar. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini kalau deskripsi nanti Baik, hasil untuk validatornya disimpan di Rosi. lampiran ya. Ya, ini ada tanggapan dari Teh Rosi, Bapak. Izin menanggapi, Ya. Pak. Berarti untuk teknik the non-covalent control group pada eksperimen semua itu kami hanya menggunakan sampel dari satu kelas, misal satu kelas sama dengan 40 orang, dengan membagi 2 kelompok, kontrol sama dengan 20 orang, dan eksperimen sama dengan 20 orang. Seperti itukah, Pak? Kalau untuk saya lupa tadi ya, karena di bagian-bagian metode tadi itu eksperimen, lalu ada lagi kuasi eksperimen itu ada jenis-jenisnya lagi. Yang eksperimen ada control group design gitu ya, ada jenis-jenisnya ke bawah. Ini yang kuasi ya, yang true juga ini yang semu.
itu tidak bisa dijadikan dua kelas nih. Misalnya satu kelas ini dijadikan dua kelas dibagi dua. Tapi nanti pembandingnya itu dinilai pretest ke post test. Kalau non equivalent. Mungkin itu. Jadi untuk dibagi dua tidak sepertinya ya. Tidak dibagi dua, satu kelas dibagi dua, tapi kalau nilai kelompok mungkin saja. Ya. Berarti itu nanti di penilaian proses. Misalnya ketika Anda menerapkan pembelajaran, kan dibagi-bagi kelompok nih, nanti nilai per kelompoknya. Tapi kalau grup di sini hanya satu grup yang Anda uji cobakan di kelas tersebut. Jadi sepertinya tidak dibagi dua. Saya belum kalau bukan belum ya. Kalau di S1 ini biasanya kalau satu kelas ya satu kelas. Nanti Anda menganalisis mengkaji siswa dengan pas siswa. Kalau yang dua eksperimen berarti kan dua kelas eksperimen dan kelas kontrol. Mungkin itu pemahaman saya. Tapi Anda nanti bisa kaji lagi. Takutnya saya juga salah nih. Karena saya tidak mendalami jenis-jenisnya ke bawah turunannya ya. Mungkin itu Rosiana. Baik Pak, sepertinya Teh Rosiana sudah cukup memahami apa yang disampaikan oleh Bapak. Untuk selanjutnya, apakah Akang dan Teteh yang ingin dipertanyakan? Bapak izin bertanya. Iya. Jika penelitiannya kuantitatif, divalidasinya oleh siapa ya Pak? Guru kah atau dosen? Mau kuantitatif kualitatif sebenarnya dosen bisa, guru bisa. Yang penting pada bidangnya. Misalnya Anda tentang sastra nih, berarti dosennya cari yang pengampunya mata kuliah sastra. Begitu. Berarti jika yang pembelajaran juga nyarinya nanti ke dosen yang pembelajaran juga, Pak? Ya, Pak. Iya, bagusnya. Dosen pembelajaran atau ke guru. Misalnya, kan validatornya tidak satu, misalnya satu guru, satu dosen, boleh. Oh iya, Pak. Berarti satu guru, satu guru, satu. Terus satu dosen juga satu. Iya. Bisa, Pak? Bisa. Oh iya. Tapi ada juga tergantung pembimbing juga. Kadang pembimbing ada yang misalnya satu juga cukup nih gitu ya. Ada yang misalnya kemarin ada yang ingin 3 pembimbingnya. Karena mungkin misalnya si kajiannya itu agak agak berat sehingga harus dilakukan oleh 3 validator. Untuk berapa validatornya nanti biasanya dari pembimbing. Kadang ada pembimbing sudahlah tidak pakai validator, tapi saya yang merevisinya. Ada yang seperti itu. Biasanya di pertengahan skripsi atau di akhir, Pak? Kalau validator itu ketika Anda mau menganalisis teksnya atau mengkaji sesuatu halnya. Kalau di skripsi berarti di bab 3. Oh iya. Di akhir bab 3. Karena di akhir bab 3 kan membahas tentang metode dan instrumennya. Sebelum nanti kan setelah Anda mengkaji, gitu ya, kalau kualitatif, nanti kan dituangkan di bab 4, hasil penelitiannya. Ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, untuk Akang Teteh, apa ada yang ingin bertanya kembali? Silahkan. Lagi? Kalau dari Rosi, baik Pak. Ya. Sebenarnya yang saya balik lagi masih jadi keingatan. Sebenarnya yang eksperimen semu pun bisa 2 kelas gitu ya. Hanya kelas kontrolnya tidak menjadi pembanding atau yang lebih kuat dari yang eksperimen. Biasanya gitu ya. Ada begitu ya jenisnya kuasi tapi 2 kelas gitu ya. Tapi tidak dibagi 2 gitu. Satu kelas tidak dibagi 2. Mungkin itu tambahannya. Assalamualaikum. Bapak izin bertanya.
Waalaikumsalam. Saya Estiana dari angkatan 2017. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya yang pernah saya baca itu kan dari hipotesis, misalnya untuk menguji metode atau model, dari hasilnya itu hipotesisnya diterima atau metode atau modelnya itu efektif diterapkan. Nah, apakah mungkin jika kasusnya metode atau model itu tidak efektif diterapkan, dan jika kejadian seperti itu harus bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya. Jadi biasanya kan kalau penelitian pasti di skripsi Anda tidak melihat yang misalnya hipotesisnya ditolak gitu ya. Pasti hipotesisnya diterima semua kan ya. Nah, jadi kalau kasusnya ada yang seperti itu bagaimana? Biasanya gitu ya. Biasanya si pembimbingnya mensuruh mahasiswanya untuk mengambil data kembali ke lapangan biasanya. Tapi kalau penelitian murni sih sebenarnya nanti hasilnya diterima atau tidak diterima pun itu kan sebuah penelitian gitu ya. Jadi kan kesimpulannya misalnya model A berarti kalau tidak diterima hipotesisnya berarti tidak cocok nih. Berarti hasil penelitiannya si model ini tidak cocok dijadikan pada pembelajaran membaca misalnya. Itu kan jadi sebuah penelitian sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk skripsi, jadi nanti Anda bedakannya apa ya? Ketika Anda setelah beres lulus gitu ya, dengan sekarang skripsi penelitian pasti agak berbeda. Kalau skripsi kan nanti Anda harus mengikuti prosedural kampus lah ya, terus mengikuti kemauan pembimbing gitu ya. Berbeda nanti ketika Anda misalnya sudah menjadi akademisi, saya jadi seorang dosen, Anda membuat sebuah penelitian, Anda terbitkan tersebut, itu kan oleh Anda semua, begitu ya. Ada kebebasan. Berbeda dengan Anda skripsi sekarang, ada pembimbing, gitu ya. Jadi biasanya, pada umumnya biasanya itu hipotesisnya diterima. Kalau ada kasus tidak diterima, biasanya harus ambil data ulang atau nanti dievaluasi lagi apa lagi yang salahnya. Apakah bisa saja nih si modelnya itu sudah bagus gitu ya, metode pembelajarannya sudah bagus, tetapi gitu ya, Andanya yang belum bisa menerapkan dengan baik, ataupun sarana dan prasarana di sekolah tersebut tidak mendukung dengan metode atau model pembelajaran Anda. Kan ketika misalnya tidak tercapai begitu ya, hipotesis tersebut, biasanya dicari nih apa nih faktor yang menyebabkan hal tersebut, begitu. Mungkin Gimana, itu Pak? tanggapan dari saya. Bagaimana, Teh? Apa sudah bisa dimengerti? Ya, cukup. Terima kasih, Bapak. Terima kasih juga moderator. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya, jika ada yang ingin dipertanyakan, saya silakan. Baik, Akang Teteh, apa sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin sudah cukup jelas kali ya, Pak ya? Sudah tidak ada yang bertanya kembali. Baik, kalau seperti itu mungkin dicukupkan saja. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan yang dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak. Syarat data yang baik, yang pertama itu harus objektif, yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Lalu harus relevan, yaitu harus mengambil data sesuai dengan apa yang kita teliti. Harus sesuai zaman, yaitu harus sesuai zaman agar hasil yang didapatkan sesuai. Terus harus representatif atau menggambarkan suatu keadaan. Lalu data yang dituliskan harus dapat dipercaya.
Lalu ada macam-macam data. Yang pertama, menurut sifatnya ada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bisa disebut juga berupa deskriptif. Lalu ada data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan. Lalu ada menurut cara memperolehnya. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu ada menurut sumbernya, ada data internal dan data eksternal. Lalu menurut waktu pengumpulannya, ada data cross-section dan data time series. Lalu metode penelitian kualitatif terdapat fenomenologi, etnografi, studi kasus, metode historis, dan metode teori dasar. Lalu ada penelitian kualitatif, yang pertama penelitian eksperimen itu terdapat 3 metode, yaitu metode true experiment, metode metode subjek tunggal. Mungkin sebelum meninggalkan Zoom meeting ini, dimohon untuk Akang dan Teteh membuka videonya masing-masing untuk didokumentasikan terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Baik, untuk Akang Teteh, dimohon untuk membuka kameranya. Punten buat Akang Teteh di screenshot dulu ya. Slide pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Udah, Bu Moderator, mangga dipersilakan.